Ya, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bertemu lagi dengan channel Dakwah Solo. Di sini kita mau belajar lagi bersama guru kita, Ustadz Abu Fauzan. Selamat datang, Ustadz. Gimana kabarnya, Tat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang masalah atau fenomena yang terjadi saat ini, yaitu krisis yang terjadi di muka bumi ini. Baik itu krisis ekonomi, krisis akhlak, kemudian krisis ilmu, seperti itu ya teman-teman. Nah, yuk kita langsung aja kita tanya sama Ustadz Abu Fauzan. Pada zaman sekarang ini ya Tat, kita bisa lihat bahwa fakta-fakta yang cukup mengerikan. Saya bilang mengerikan karena apa? Karena ini faktanya kondisi sekarang ini kaum muslimin khususnya, bahkan nggak cuma kaum muslimin, bahwa dunia ini, muka bumi ini mengalami krisis. Misalkan di Indonesia sendiri, kita sebagai rakyat Indonesia, mau cari kerja aja susah di negeri sendiri. Kemudian mau belajar juga dipersulit dengan biaya yang sangat tinggi, biaya masuk universitas yang sangat tinggi. Kemudian krisis akhlak juga terjadi. Banyak anak-anak sekarang yang gemar berjudi, slot kayak gitu, judi online, bahkan pinjaman online kayak gitu kan. Menurut Ustadz nih, kerusakan ini atau krisis ini disebabkan oleh apa, Tat? Baik, terima kasih. Terkait dengan kerusakan yang sudah menimpa masyarakat dan kaum muslimin pada khususnya ya, ini memang betul-betul mengkhawatirkan sekaligus membuat kita sangat-sangat prihatin. Kerusakan yang begitu multidimensional, kerusakan yang begitu kompleks ya, termasuk yang sampean sampaikan tadi, banyaknya kerusakan akibat di dalam hal pencari kerja dan lain sebagainya, atau permasalahan-permasalahan yang muncul yang begitu pelik di tengah masyarakat. Kalau menurut saya bahwa munculnya krisis ya, munculnya banyak permasalahan, munculnya banyak kerusakan itu diakibatkan karena perbuatan manusia. Artinya manusia yang berbuat maksiat atau berbuat dosa itu menurut apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, itulah pemicu dari kerusakan-kerusakan yang ada. Dan sifat kerusakan itu tidak hanya sekedar kerusakan yang satu dimensi saja, jadi multidimensional. Kerusakan itu sudah menimpa di tengah-tengah masyarakat. Ya, Tat. Jadi kerusakan ini, kemudian krisis ini sebenarnya emang diawali dari atau disebabkan oleh kita sendiri, para umat manusia. Ya, benar. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah menjelaskan bahwa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Bahwa ulah tangan manusia di sini para mufassirin mengatakan karena ini adalah dosa-dosa manusia. Jadi karena dosa manusia adalah menjadikan Allah itu menurunkan problem, menurunkan kerusakan atau menurunkan azab di tengah-tengah umat. Tapi gini, Tat, sebenarnya ya kalau kita lihat di masyarakat sekarang ini kan juga banyak, Tat, umat muslim yang soleh-soleh, kemudian umat muslim yang rajin beribadah kayak gitu. Ya. Tapi kenapa kerusakan itu bisa terjadi di tangan orang-orang yang notabene orang-orang yang ahli ibadah, kemudian orang-orang yang memiliki amal yang saleh kayak gitu. Menurut Ustadz sendiri, kesalahan umat manusia saat ini sehingga membuat muka bumi ini jadi rusak,
Jadi di mana-mana krisis kayak gitu, kita hidup sulit. Penyebabnya kelakuan kita dari sudut mana nih menurut Ustaz? Oh iya. Jadi kalau dilihat sekarang ini memang kerusakan itu begitu masifnya, sehingga dengan begitu mudah ya, manusia itu bisa melakukan kerusakan, dalam arti bisa melakukan dosa-dosa atau kemaksiatan. Misalnya kita keluar dari rumah saja, di situ kita sudah melihat banyak kemaksiatan dari orang yang tidak menggunakan, wanita yang tidak menutup auratnya. Kemudian kita lihat di kota-kota sudah banyak tersebar ya, apa itu bank-bank yang ada di situ, berarti di situ ada apa itu aktivitas riba yang ada di situ. Jadi memang kemaksiatan itu begitu masif. Kenapa demikian? Karena memang sistem yang sekarang berada dan mendominasi dunia, termasuk yang ada di negeri kita yang tercinta ini adalah sistem yang bukan dari Islam, yaitu sistem kapitalis sekuler. Maka sistem itu ya, yang salah satu yang menonjol dari sistem sekularisme itu adalah asas kebebasan, yaitu liberalisme. Yang dari liberalisme itulah ya akan menghasilkan turunan yang banyak sekali seperti pergaulan bebas. Jadi liberalisme di sini saya sampaikan sendiri, liberalisme itu adalah ajaran tentang kebebasan, bahwa manusia itu pada hakikatnya akan lebih baik kalau dia itu dibebaskan. Maka dalam sistem sekuler, negara ini hadir dalam rangka menjaga kebebasan masyarakatnya, sehingga masyarakat itu secara otomatis ya, dengan kebebasan itu dia melakukan segala sesuatu karena atas dorongan hawa nafsu, bukan dari ajaran Islam, tapi karena dorongan hawa nafsunya itu. Maka akan melahirkan banyak sekali kerusakan, dalam arti akan melahirkan banyak sekali kejahatan maupun maksiat ya, atau dosa-dosa, bisa jadi karena meninggalkan Islam, bisa jadi karena menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu karena didorong dari asas kebebasan tadi. Maka ya wajar saja kalau dosa itu semakin lama tidak, perbuatan maksiat itu semakin lama tidak terbendung, itu sangat wajar. Karena apa? Karena negara di sini membebaskan masyarakatnya untuk melakukan aktivitas ya, yang itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi gini Tat, kalau misal nih ya, aktivitas-aktivitas yang dilandaskan oleh kebebasan itu, jika seandainya terus berlanjut, itu bakalan, menurut saya, bagi umat muslim, itu bakalan semakin lama semakin menjauh dari ajaran Islam. Karena apa? Dengan dalih kebebasan, orang bisa mempunyai prinsip bahwa selama itu adalah pilihanku, seorang laki-laki memilih seorang cowok jadi istri, kayak gitu. Itu kan semakin lama semakin keblinger. Tapi banyak orang yang tidak menyadari kayak gitu, Tat. Faktornya menurut Ustadz sendiri, faktornya kenapa itu kok bisa orang mengagung-agungkan kebebasan tapi tanpa memikirkan dampaknya ke depannya? Ya, memang itu sangat bahayanya sistem kapitalis atau sistem sekuler, yaitu fasludin anil hayah, yaitu memisahkan urusan agama dari kehidupan. Yang mana ya, ide sekuler ini sudah berkembang sejak lama di tengah-tengah kehidupan manusia, khususnya di negeri-negeri muslim, apalagi sejak runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani. Ide sekularisme itu disebarkan ke setiap muslim, dan itu menjadikan pemahaman memisahkan urusan agama dari kehidupan, pemahaman kebebasan
itu menjadi pemahaman yang seakan-akan baik. Karena apa? Karena sudah turun-temurun dan itu sudah dipromosikan oleh negara, kemudian masyarakat juga ikut melaksanakannya, sehingga itu menjadi bi'ah, ya. Menjadi bi'ah, sehingga orang itu biasa melakukan kejahatan, biasa melakukan suatu hal yang hakikatnya padahal itu menyimpang dari Islam. Meninggalkan sholat, seakan dia menganggap meninggalkan sholat itu biasa. Karena apa? Karena hukumnya memang bebas. Meninggalkan sholat itu bukan dosa, karena menganggap sholat itu bukan kewajiban, ya. Sholat bukan kewajiban, puasa bukan kewajiban. Yang wajib, yang diketahui oleh masyarakat sekarang ini adalah wajib membayar zakat. Faktanya banyak orang yang dikejar-kejar untuk apa itu pajak, maksudnya kan, untuk pajak mobilnya, untuk pajak sepeda motornya, dan pajak profesi dan lain sebagainya. Jadi karena sistem yang kuat yang sudah membuat masyarakat itu seakan-akan kebebasan sehingga bisa melanggar perintah-perintah Allah, itu menjadi suatu yang biasa di tengah masyarakat, sehingga itu yang menjadi masifnya kemaksiatan, masifnya orang berbuat dosa. Iya, Tat. Kita sebagai umat muslim nih, karena telah melihat kerusakan seperti itu, dan sebenarnya penyebabnya juga sebenarnya kita kalau mau belajar seperti kata Ustadz tadi, ya sebenarnya ada solusinya dan penyebab masalahnya juga ada. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, kita sebagai umat muslim yang harus dilakukan sekarang apa? Biar bumi kembali membaik, biar peradaban menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau kita kembalikan pada ayat tadi, ya, surat Ar-Rum ayat 30, la'allahum yarji'un, ya, agar kalian kembali. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kembali. Setelah Allah memaparkan bahwa azab itu akan diberikan oleh Allah karena dosa manusia, dan solusinya adalah agar mereka kembali. Maksudnya apa? Agar manusia tobat, menyesali perbuatannya, kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan itu, kemudian kembali kepada syariatnya Allah. Ini yang harus segera dilakukan oleh kaum muslimin atau bangsa ini pada khususnya, ya. Ini agar apa itu kerusakan itu tidak menghujani kehidupan kaum muslimin, maka sungguhnya solusinya adalah kaum muslimin itu tobat dari apa yang telah dia perbuat, kemudian tidak mengulanginya lagi dan kembali pada ajaran Allah. Jadi gitu ya teman-teman, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ternyata kita jadi tahu penyebabnya, diakibatkan oleh apa. Kemudian Ustadz Abu Fauzan juga udah menjelaskan gimana sih solusinya kita sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi karena kesempatan ini sudah terbatas oleh waktu, jadi langsung aja saya minta tolong mungkin Ustadz Abu Fauzan bantu closingnya. Ya, baik. Karena akar masalah kerusakan ini ada di dalam sistem, yaitu sistem kapitalis sekuler, yang itu menjadi biang kerok semua kerusakan yang menimpa masyarakat atau kaum muslimin, maka seharusnya sistem itu ditinggalkan. Karena sudah nampak jelas bahwa dampak dari sistem itu mengakibatkan banyaknya kerugian kerusakan bagi manusia, maka umat Islam harus membuang jauh-jauh sistem itu, karena itu memang tidak bersesuai dengan perintah Allah, diganti dengan Islam, yaitu diganti dengan sistem Islam dengan
tegaknya khilafah. Ya, terima kasih Ustadz Abu Fauzan atas waktunya hari ini, telah bersedia kami undang di sini untuk menjadi guru kami, untuk mengajari kami. Dan buat teman-teman para pemirsa Dakwah Solo, cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebaikan itu tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.